tidak pernah selesai. Esma, Esti, Reza, Andi, Saraswati, Taufik, Menanda, Sidi, Tiara, Mita, saya perjalanan kelihatan. Ibu Kodin kok nggak ada ya? Tapi bener sama. Jadi saya ngomong. Oke, sebelumnya ada yang masih ingat dengan materi yang dipelajari di minggu kemarin? Apa ingat? Jauh apa materinya? Coba diurut dari mulai buat apa saja kita? Data awal dulu. Ya, terus cara saldo. Daftar customer, daftar supplier, saldo piutang sama saldo utang. Nah, untuk hari ini melanjutkan materi dari minggu kemarin, kita akan belajar tentang transaksi pembelian dan pembayaran. Ya, ada 3 materi yang akan kita bahas untuk hari ini dan untuk pertemuan hari ini dan pertemuan minggu depan. Itu mengenai transaksi pembelian perlengkapan, karena kita masih membahas tentang perusahaan jasa. Dulu kita mempelajari perusahaan jasa. Kemudian transaksi pembelian aset tetap, terakhir itu transaksi pembayaran tetap. Dasar untuk materi hari ini 3.5 di budget pengetahuan menganalisis transaksi pembelian bahan-bahan perlengkapan atau supplies, aset tetap dan pembayaran utang pada perusahaan jasa. Dan tampilannya melakukan entry transaksi pembelian bahan-bahan perlengkapan atau supplies, aset tetap dan pembayaran utang pada perusahaan jasa. Jadi nanti kalian itu akan belajar menganalisis bukti transaksinya dulu, baru melakukan entry transaksi ke dalam apa? Nah, setelah belajar hari ini dan nanti diharapkan kalian itu bisa menganalisis dan mengentry transaksi pembelian perlengkapan dalam tempat, menganalisis dan mengentry transaksi pembelian aset tetap dengan tepat, dan terakhir itu menganalisis dan mengentry transaksi pembayaran. 3 aja. Jadi 1, 2, 3, 1, 2, 3 ya itu 2. Apa? 1, 2, 3, 1, 2, 3 yang ini 2. Yang laki-lakinya berarti dibagi 3 orang sama 1 orang 1. Jadi yang dibagikan sama Rizky itu namanya KPD. Di sana sudah jelas berisi aktivitas kerja kalian yang harus dilakukan hari ini dan nanti. Orang 1 ya. Tanggal transaksi, kemudian nomor bukti transaksi. Di bagian deskripsi diisi aja pembelian perlengkapan atau pembelian supply. Kemudian akunnya apa? Terus money ini diisi dengan jumlah pembeliannya berapa, kita dimasukkan di sini. Seperti biasa kalau di Mayob itu tidak pakai RP, tidak pakai titik, tidak pakai koma, jadi ya yang harus kalian lakukan itu entry saja langsung angkanya berapa. Baru di ini apa? Di record apa bisa. Ini untuk pembelian perlengkapan. Nah, kalau
Untuk pembelian aset tetap masuknya di banking, spend money. Spend money itu mengeluarkan uang, kita bayar. Ini juga seperti biasa, nanti pay protokolnya pilihnya cash di bank, karena kalau kita beli aset tetap pasti kan lebih dari 1 juta, jadi pilihnya cash di bank. Tax inclusive-nya tidak di checklist. Ini juga yang kalian isi adalah tanggalnya dan jumlah pembeliannya berapa, akunnya apa. Kalau pembelian aset tetap tinggal disebutkan aset tetapnya apa, misalkan peralatan laundry. Karena ini CV-nya CV laundry kan, jangan peralatan laundry. Kalau misalkan dia belinya mobil, sesuaikan dengan akun yang sudah kita buat kemarin. Setelah itu baru diklik report. Ada yang mau ditanyakan dulu? Dibagi. Nah, ini mau apa? Nah, jadi kenapa ibu bagikan buku sumber? Jadi yang harus kalian lakukan bersama dengan teman kelompoknya itu berdiskusi mengenai transaksi pembelian dulu. Kali ini kita membahas tentang pembelian apa? Kapan dan kalian akan berdiskusi mengenai entry transaksi untuk pembelian perlengkapan dan pembelian aset. Boleh carinya dari buku yang sudah dibagikan, boleh dari internet searching, silakan dengan teman kelompoknya dilihat apa yang bahan diskusinya, baru kalian diskusikan. Nanti di akhir harus ada yang bisa presentasi ke depan menjelaskan langkah-langkahnya seperti apa dan dipraktikkan di depan. Dijelaskan dulu, misalkan transaksi pertama masuknya kemana, maksudnya pembelian apa, transaksi kedua pembelian apa, ketiga dan keempat pembelian apa. Setelah itu dicoba dulu yang pertama. Jadi kalau yang presentasi pertama menjelaskan fungsi transaksi dulu yang pertama, masuknya kemana, apa-apanya seperti apa, satu orang atau dua orang yang menjelaskan, satu orangnya lagi pakai rumus. Jadi nanti teman-teman yang lain yang tidak presentasi memperhatikan kalau misalkan ada caranya yang berbeda, kalian boleh bilang, saya mah beda, kenapa saya mau seperti ini, kenapa yang dipresentasikan temannya seperti itu. Kalau misalkan ada yang kurang penjelasannya atau praktiknya, boleh diberikan saran. Oke? Yang lain memperhatikan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami akan mempresentasikan yang satu yang Mario. Apa-apa dulu kan? Saya jadi dulu lah. Kalau Alisa Mario
Yang mana? Tapi yang lain kok. Itu sama. Itu sama yo. Bagian atasnya diklik purchase. Setelah itu enter purchase. Dan itu kita pilih dulu supplier. Terus di sininya kita pencet tombol terus. Setelah itu kita yang teksnya di bagian teks itunya jangan dicontreng. Terus di bagian atasnya di purchase-nya kita ubah menjadi 0001. Terus di bagian tanggalnya kita ubah jadi tanggal 5. Supplier inputnya diisi dengan PB string 435. Udah gitu di bagian akunnya kita isi dengan perlengkapan atau sesuaikan dengan bukti transaksi. Kalau yang tadi tokonya siapa, berarti yang nomor 3 dan 4 itu yang sudah berbeda. Nah, itu untuk kegiatan pembelajaran diskusi yang pertama. Sekarang coba dibuka lagi lembarannya. Di belakangnya itu ada nomor 2, kegiatan pembelajaran praktikum 1. Yang harus kalian lakukan dari bukti transaksi yang kali ini. Tadi kita sudah belajar apa saja? Transaksi pembelian apa? Pembelian peralatan dan itu ketika kalian menemukan bukti transaksi pembelian perlengkapan dan bukti transaksi pembelian peralatan, itu harus bisa membedakan yang mana perlengkapan, yang mana peralatan, kemudian bisa membedakan masuk ke teknik transaksi di mayorinya. Kalau tadi peralatan masuknya kemana? Peralatan. Jadi terus spend money. Kalau perlengkapan bisa membedakan ya. Nah, ini masuknya kemana ini? Untuk selanjutnya, untuk transaksi pembayaran apa tadi? Untuk transaksi pembayaran utang, silakan di rumah dicari dulu, boleh di internet, boleh dari buku, boleh dari telepon, dicari dulu bagaimana transaksi pembayaran utang di perusahaan jasa itu seperti apa. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan berdoa. Alhamdulillah proses pembelajarannya sudah berjalan dengan lancar dan kalian juga bisa menerima materi dengan baik. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa